Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Kita belajar membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebisa kita, dengan ya sependek pengetahuan kita, tetapi kita tetap berusaha ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ini perlu kita baca ya, ayat sebelumnya itu tuh, berarti ini perintah kepada Nabi Muhammad ya untuk mengatakan seperti itu, bahwa Nabi Muhammad itu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan juga kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Demikian juga yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Tuh. Jadi ya pelajarannya yang bisa kita ambil atau pedoman untuk hidupnya, bahwa Al-Quran ini memang diturunkan dari Allah untuk pedoman hidup kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan isi Al-Quran itu penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya, yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, ketika kita meyakini atau mengimani dan menjalankan Al-Quran, ya berarti Al-Quran itu kan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ya berarti diisi di dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah ada di dalam Al-Quran, dan ketika kita menjalankan Al-Quran ya berarti kita sudah menjalankan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu begitu, karena disempurnakan di dalam Al-Quran. Kurang lebih itu ya yang bisa kita pedomani, jadi menambah keyakinan kita ya untuk mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baik, kita lanjutkan di ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Gitu, karena agama-agama terdahulu itu ya sebenarnya Islam ya, gitu, dengan kitab-kitab yang terdahulu yang sudah disempurnakan di dalam Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya begitu. Oke, kita lanjutkan di ayat 86.
Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum kafir yang setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Nih, peringatan ya untuk kita jangan sampai seperti ini, karena kalau kafir setelah beriman itu tidak akan bisa diberikan petunjuk lagi ya, karena kan bukti-bukti yang dulu sudah jelas, sementara dia ingkar gitu. Jadi dengan cara apa lagi gitu? Udah kebangetan gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beriman, selalu diberikan nikmat iman oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya gitu. Yang tadi itu ya, yang kafir setelah beriman. Naudzubillah min dzalik ya. Kita lanjutkan. Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azab wa la hum yunzurun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jangan menjadi orang yang kafir. Apalagi kafir setelah beriman. Itu sangat keras sekali gitu ya laknatnya. Baik, kita lanjutkan di ayat 89. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang setelah itu bertobat. Mungkin ada saudara-saudara kita atau ada tetangga kita atau kolega atau yang dekat dengan kita yang dulunya kafir kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia beriman, bertobat gitu ya. Maka sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ya bersyukur kalau misalnya ada yang akhirnya beriman setelah dia kafir. Tapi jangan sampai kafir setelah beriman itu tadi. Tuh, karena Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu berputus asa ya. Nggak usah mengikuti rayuan-rayuan setan apabila telah kafir. Udah terlanjur kafir, dosanya udah banyak, kemudian tidak usah bertobat gitu. Itu rayuan-rayuan setan ya, jangan sampai itu diikuti. Tetapi kalau misalnya sudah pernah berbuat salah ya berarti kita harus bertobat, mengakui kesalahan itu dan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Itu namanya bertobat. Baik, kita lanjutkan. Innalladzina kafaru ba'da imanihim thumma zadadu kufran lan taqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhallun. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima tobatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah kafir gitu ya. Kita lanjutkan. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard
min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Itu ya. Jangan pernah kafir. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, ini pedoman yang bisa kita ambil karena azabnya itu sangat pedih dan tidak akan memperoleh penolong. Baik, cukup dulu ya ngaji kita hari ini. Semoga bermanfaat, menambah keyakinan kita. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.